Halo, selamat malam semuanya. Saya Andi dari Almera Indices. Hmm, saya hari ini ingin membahas sedikit ataupun eh, saya menemukan sesuatu yang menarik yang nampaknya terjadi di market mungkin 2-3 hari inilah. Ya, ada yang di market SAU, ada juga di market indices juga. Nah, kalau pertama kita coba buka dulu lah ya, yang dari eh, tradingan kita sendiri di Germany 40 dan US 100. Nah, kalau teman-teman lihat kami di hari ini tadinya nampaknya sih jam 8 ya jam 8 malam ada entry trade auto by system nih kalau dilihat jam 16:00. Nah, eh, ini marketnya kalau menurut saya agak aneh ya. Kalau kita lihat dari trading view-nya, dari chartnya sendiri, pertama kita samakan persepsi dulu ya. Dari awal dari untuk Nasdaq ini kita lihat dari majornya itu still uptrend. Ini 12 di sini, 34-nya di sini. Ini COVID ini. Oh enggak, setelah COVID. COVID di sini. Ini COVID. Ini wave 3 of 3, wave 4 of 3, wave 3-nya, wave 4. Ini 1 2 3 4. Nah, untuk major wave-nya untuk wave yang lebih kecilnya itu di sini 12, wave 12. Kalau kita masuk ke weekly-nya lagi, ini 12, kemungkinan di sini lagi wave 1 kecil. Wave 1 kecil dari inilah. Bagian dari wave ini. Jadi contohnya misalnya wave 1 2 yang kecil dari wave 1-nya ini itu di sini. Sekitar sini lah. Nah, oke. Ini kalau berarti ini satu. Ini kemungkinan kalau kita masuk ke daily, bentar ya. Coba lihat dulu. Oke, kalau di daily ini seharusnya sudah di penghujung dari wave 1. Wave 1 kecil ini. Berarti ini adalah wave 1 kecil baru akan turun ke wave 2 kecil. Nah, bentar ya, kita coba lihat. Nah, oke. Nah, kalau di sini kan nggak gitu nampak ya marketnya, bagaimana pergerakan marketnya. Tapi kalau kita masuk di H1 atau H2, di sini kita nampak ini ya, ini adalah wave ABC. Dan ini totalnya ini adalah wave ABC. Nah, apa arti dari wave ABC? Berarti ini adalah memang kemungkinan mau ke correction. Jadi ini adalah wave A besar, B besar, dan mau turun C besar. Nah, seberapa jauhnya itu belum tahu, tapi usually di market kalau yang beginian ini adalah wave B ini. Sedangkan ini wave C. Makanya kalau kalian lihat wave C sama dengan wave 3 itu lumayan panjang. Lumayan panjang ataupun pergerakannya itu lumayan langsung panjang-panjang candlenya. Nah, contohnya ini nampaknya ini di sini adalah kalau kita lihat, nah ini kalau masuk ke 30 menit udah terlalu kecil ya. Nah, dari sini ya di sini bisa coba kita lihat masuk ke 30 menit dulu, kita tes. Ya, di sini dia kemungkinan adalah impuls. Ini impuls semuanya. Oke, atau bisa juga ini ABC. Ini baru ABC naik ABC. Sebenarnya kita namanya ini udah candle yang lewat, kita gak gitu pedulikan lah. Tapi pastinya
Kalau saya lihat ini kemungkinan ini ada mau drop lumayan lah, lumayan jauh ke 23.700 gitu. Nah, jadi lantas, nah ada satu pertanyaan saya juga. Kenapa trade-nya ini dia entry di US 100 ini? Nah, oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya kasih coba lihat ini ya, bentar ya. Apa ya di US 30 hari itu. US 30 ya. Covid. Ya, di sini. US 30. US 30 atau Nasdaq ya? Seingat saya di zaman Covid. Ah, ya ini dia. Bentar ya, saya buang dulu ya volumenya ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada satu contoh yang kalau kita anggap kita nggak usah lihat ini dulu lah ya. Di sini kita bisa lihat di sini dia turunnya ini dia mirip seperti impuls. Nah, dia mirip seperti impuls. Tapi sebenarnya ini adalah wave ABC ABC ABC. Nah, bagaimana bisa? Nah, hari itu saya waktu trade di masa ini pun terjebak di sini. Terjebaknya saya terkecoh saya waktu trade manual sendiri. Saya anggap ini, nah di sini yang beginian lah. Oke, di sini ini saya anggap ini ABC. Oke. Ini bahasa adalah A, B, C. Nah, kalau kalian lihat dia mirip dengan yang tadi. Yang tadi kalau misalnya masuk di 1 hour. Nah, dia mirip seperti begini. A, B, C, A, B, C. Bahasa ini wave C-nya. Jadi ini ibaratnya seperti A, B, C. Jadi dia kalau saya bilang ya ini lumayan mirip. Kalau sebenarnya kalau teman-teman yang ada trade Nasdaq ini bisa juga sebenarnya mengambil posisi sell dengan stop loss di atas ini. Di atas saya 25.300 lah. Ya 150 lah, sekitar 150 pips lah resikonya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini ABC. Nah, kalau misalnya saya hari itu saya anggap ini adalah wave 1 2. Di sini 1 2 3 off 3 4 off 3 wave 3 wave 4 wave 5. Nah, tapi di sini ada satu kelemahan dari hitungan saya. Kelemahannya itu adalah kalau kita lihat, kalau misalnya tadi saya kan bilang ini adalah wave 4. Ini wave 4 off 3. Ini wave 5 off 3. Jadi dia wave 4-nya kalau kita start dari wave 2-nya itu dia udah retracement sekitar 0,618 atau 61,8%. Biasanya itu ya hampir tidak mungkin sih wave 4 retrace sejauh itu. Biasanya dia cuma sekitar 23,6% atau 38,2%. Nah, dari hari itu saya langsung anggap ini adalah wave ABC. Oke, ini ABC. Baru ini adalah A, B. Ini mau terjun lebih dalam lagi, terjun ya ke sini lah. Jadi ini keseluruhannya ini pada saat itu saya anggap ini adalah wave W X Y turun ke bawah sini. Nah, tapi ya begitulah. Di market itu kita itu cuma bisa beradaptasi. Kalau mau betul-betul 100% benar itu almost impossible. Hampir tidak mungkin bisa 100% benar. Nah, jadi pada saat itu saya di sini ini wave ABC. Nah, sebenarnya saya nggak ada masuk di sini. Kenapa? Ini stop lossnya lumayan jauh pada saat itu ya. Ini high-nya 13.723 di 13.723. Ini
high-nya 12.898, almost 1000 pips lah berarti lah. Ini resiko yang lumayan besar pada saat itu ya saya anggap. Nah, saya nggak berani masuk. Nah, tapi pada saat itu kan ini wave ABC, oke. Nah, di sini di sekitar sini saya sudah kehilangan, maksudnya sudah miss momennya inilah. Karena saya pikir marketnya ini masih mau lanjut turun. Jadi pada saat waktu dia ada turun dikit, dia naik ke dekat sini. Nah, saya ada entry sell di sini. Karena saya anggap ini ada wave ABC, ini ada A, B, C, kesinilah. Nah, akhirnya kena stop loss saya di sini. Nah, baru marketnya udah lanjut naik semuanya. Nah, itulah semua sistem itu bisa ada margin of error-nya lah. Kalau kita ibaratnya ya memang hari itu saya salah juga sih. Saya entry sell untuk market yang dia trending, yang market seperti Nasdaq, indeks ini dia kan selalu trending. Jadi bisa dibilang saya anggap ya ini ya. Saya anggap market saham itu selalu naik apapun kejadiannya, apapun yang terjadi. Karena belum ada maksudnya dari histori ya, belum ada cerita ataupun histori market itu dalam jangka panjang, market saham itu dalam jangka panjang itu turun terus. Dia pasti ada suatu saat recover, mau recover yang kejadian 2019, Covid 2019, mau yang kejadian yang 2008 ya kalau nggak salah, 2008 yang housing yang kejadian KPR rumah punya. Nah, bubbling housing di Amerika. Nah, itu kan ada drop lumayan, tapi akhirnya market itu tetap recovery. Nah, oleh sebab itu makanya Pak Warren Buffett itu pernah bilang jangan pernah melawan Amerika, karena kalau melawan Amerika itu selalu kalah ataupun selalu ibaratnya pasti salah lah. Nah, dia itu menyarankan untuk teman-teman yang tidak mengerti di investing itu untuk ibaratnya mainnya kalau di sana ya disebutnya itu adalah indeks S&P 500 perusahaan paling besar di Amerika. Nah, invest di sana saja itu ibaratnya seperti kita beli reksadana. Kalau di Indonesia beli reksadana tapi tolak ukurnya itu IHSG. Nah, jadi mirip lah seperti begitu. Nah, tetapi kan kalau yang di Amerika itu bisa dibilang hampir jamin marketnya tetap naik. Nah, bisa kita lihat juga sebenarnya kalau dari chart-chartnya ini memang marketnya itu selalu naik. Nah, oleh sebab itu dari sana makanya saya membuat sistemnya ini untuk tetap buy saja. Jangan pernah sell. Karena ibaratnya kalau kita di market itu harus ada edge dalam bahasa Indonesia itu apa ya bisa dibilang edge itu keuntungan yang kita tahu pasti bisa kita dapat di marketnya. Nah, edge di indeks saham ini ya itu sahamnya ini selalu naik. Jadi ya oleh sebab itu alasan itu makanya saya cuma set up buy, tidak pernah set up sell sama sekali. Walaupun marketnya itu ya kalau secara hitungan dari Elliott Wave ini seharusnya turun. Cumanya ya market itu selalu benar, hitungannya itu selalu salah. Mau kita yang benar, pada saat hitungan kita benar, itu marketnya itu cuma ibaratnya berpihak kepada kita saja. Pada saat kita salah ya udah marketnya tidak berpihak kepada kita. Nah, palingan kita cuma ada set stop loss saja lah. Ya, contoh seperti ini di auto tradingnya ada stop lossnya, ada TP-nya. Nah, kalau teman-teman ada perhatiin di sini lihatlah, ini stop lossnya ini lebih jauh daripada TP-nya. Jadi TP-nya ini lebih dekat. Jadi ini misalnya ini 135 ke 319 kan sekitar 180 pip saja. Sedangkan ini
stop lossnya ini sekitar apa ya, 700 ya, sekitar 700 pips lah. Nah, ini saya dapatkan bukan karena saya saya suka-suka seperti saya kejar tipis-tipis saja, nanti kalau saya sekali stop loss ya udah tutup aja. Enggak, di sini kita ada hitungannya itu pun ambil dari backtest, dari strategi tester ini, backtest yang sebelum-sebelumnya. Ini entah saya ada simpan nggak ya, saya coba lihat dulu ya. Kayaknya saya nggak ada simpan lagi di sini. Nah, ini malah dia stop lossnya dibuat 0. 0 itu artinya berarti sistem yang tentukan sendiri. Nah, saya agak apalah ya, saya bilang ini ibaratnya remnya ini cuma satu aja, saya nggak bisa. Memang di sistem Amela Indices ini saya itu ada 2 perhitungan untuk stop loss manual seperti ini yang saya langsung tentukan sendiri. Stop loss satu lagi adalah yang 0 ini. 0 ini adalah stop loss by system. Jadi sistem itu kalau misalnya belum ada kena ke stop loss ini, tetapi conditionnya itu sudah memenuhi, itu conditionnya itu sendiri pun sebenarnya bukan satu aja ya. Bukan seperti MACD cross 40 atau cross 30 atau RSI kena 30 atau 40 berarti udah keluar exit gitu. Nah, bukan seperti begitu. Ini ada gabungan dari mungkin 3 atau 4 saya nggak bisa bilang indikator sih, soalnya dia ada yang buy candle juga. Nah, jadinya saya lebih milih yang ini di sini. Yang 71.000 ini loh pada saat itu. Memang profitnya bukan yang paling besar, tetapi dengan adanya satu stop loss manual yang saya input, itu saya rasa lebih tenang daripada saya biarin sistem yang menghitung. Takutnya ya itu terjadi kejadian-kejadian yang di luar yang saya nggak bisa kontrol. Contohnya pada seperti hari Jumat yang lalu, ya market crash lumayan banyak di Bitcoin. Itu kalau misalnya lah saya ada trade alternate coin by system yang beginian, itu berarti ya biarin sistemnya aja yang mikir kapan mau keluar, ya itu udah minus lumayan banyak dulu. Nah, jadi ini ibaratnya handbrake ini lah, rem tangannya loh yang saya taruh di sini. Nah, sedangkan yang Germany 40 cash ini, kalau teman-teman lihat itu 24316 ke 24755, 400-an ini, 420. Sedangkan ke sininya 600-an ya. Ya, ini pun lebih kecil, TP-nya lebih banyak. Karena condition entry-nya ini yang kami buat untuk 2 simbol ini, itu condition untuk entry-nya itu lumayan berat lah. Atau ibaratnya dalam 1 bulan aja terkadang bisa nggak ada trade. Kadang trade-nya palingan cuma 1-2 kali. Jadi kondisi entry-nya itu berat. Jadi dari sana saya rasa sih nggak ada masalah. Soalnya saya kan backtest, strategi tester udah dari 2017. Setelah saya dapat hasilnya, saya tes lagi 1 tahun, apakah bisa AMC dengan $1.000 atau apakah bisa drawdown-nya itu di atas 50%. Nah, itu semuanya udah melewati pengetesan terlebih dahulu. Jadi dari sana sendiri saya itu tiap hari kalau misalnya ada masuk trade begini, ada exit trade, saya ada ngecek ke backtestnya. Jadi contoh seperti ini lah, US 100 ini. Nah, kalau kita lihat, bentar ya, ini entry-nya ini tanggal 16.
Eh, Nah, saya sudah lupa ini berapa ya? 71.000 ya tadi ya kayaknya. Betul nggak ya? Nah, seperti ini saya ada tes lagi. Saya ada ngecek. Jadi dia tanggal 16 jam 14 dia masuk entry, dia keluarnya di jam 20 bulan 10 karena TP dia di 16.49, ini dia 16.59 karena kalau TP dia selalu minus 1-2 detik dari jam 17-nya. Nah, ini TP. Nah, jadi saya selalu ada cross check bersamaan apakah memang benar atau ada kesalahan di di sistemnya ini begini. Jadi pada saya ada entry trade begini, saya nggak ada merasa takut sih. Mungkin memang bisa salah. Ini sistemnya mungkin bisa salah, mungkin marketnya bisa drop, tapi marketnya itu ya ini namanya sistem mengikuti apa hitungan mereka kan. Jadi ya kalau marketnya naik ya bagus lah. Kalau misalnya marketnya turun ya itu namanya memang resiko trade loh yang tidak bisa dihindarkan. Tidak mungkin saya itu selalu harus intervensi dengan yang beginian. Ini turun gini. Oke. Dan satu lagi kalau untuk market SAU. Nah, ini dia, ini yang biasanya banyak orang sangkutnya ataupun banyak orang udah hampir setengah mati lah di sini lah. Kalau kita lihat dari major wave-nya itu, ini adalah wave 1, 2, oke, ini 3, 4, oke. Kalau kita lihat retracement-nya ke sini itu ada di sekitar, nah ini 38,2 ataupun 50%. Nah, ini saya masih sebenarnya saya masih tanda tanya yang satu ini. Ini wave 4 gak? Ini apakah wave 4 atau 3 off 3, 4 off 3? Ini yang masih saya pertanyakan sih. Untuk sementara saya anggap ini adalah wave 1, 2, 3, 4, ini wave 5. Jadi nanti ada, kalau menurut hitungan saya ini ada drop yang sangat jauh turunnya. Seberapa jauh itu saya belum tahu lah ya. Ini masih hitungan-hitungan biasa aja karena saya nggak ada trade yang SAU ini, jadi saya nggak bisa betul-betul pastikan. Tapi kalau kita lihat di weekly-nya, ini weekly sudah ada rejection yang lumayan. Ini hari ini aja udah minus 4%. Ini kalau saya rasa ini kayaknya nggak pernah terjadi di SAU, drop langsung 4% dalam sehari. Tapi bisa lah, tolong correct me if I'm wrong. Tapi ini minus 4% saya rasa belum pernah. Yang biasanya yang saya tahu itu dia ini di sini minusnya itu bisa 110, 120. Tapi nggak pernah sebanyak ini. Nah, apakah ini tanda-tanda hari ini bakal drop? Nah, itu kita belum tahu. Oke. Bentar ya. Oke, kalau misalnya kita buka di daily, ya memang udah. Maksudnya yang kalau misalnya kita di 1 hour, nah, oke. Ini yang mau saya bahas. Kalau teman-teman lihat, ini adalah wave 1, wave 2. Kemungkinan ini wave 1 2, tapi ini kemungkinan pun bisa ABC. Soalnya di sini dia wave kalau misalnya kita anggap ini adalah 1 2, ini masih terlalu pendek sebenarnya. Ini seharusnya 1 2. Misalnya di sini 3 off 3. Nah, 3 off 3, 4 off 3, 3, 4 di sini baru turun lagi 5. Nah, untuk sementara saya anggap ini adalah wave ABC. Jadi C-nya ini ya berapa ya? Wave ABC itu mungkin di sekitar inilah 4134 atau 4067.
Nah, tadi saya ada jalan-jalan ke beberapa live trade-nya teman-teman yang lain. Saya nggak bisa bilang lah siapa lah ya yang saya kunjungi itu. Jadi yang saya tahu tadi saya ada nampak mereka pada waktu marketnya di sini. Mereka bilang di sini adalah area demand. Demand atau supply. Maaf ya kalau saya salah ya. Salah dalam penyebutannya. Nah, memang mereka ada pakai SL. Saya nggak ada bilang mereka nggak ada pakai SL. Cuman ya, yang saya ingin kasih tahu sama teman-teman sekalian, itu channel yang saya kunjungi itu bukan channel channel yang view-nya masih dikit seperti saya ya, bukan ya. Masih yang subscribernya kecil pun bukan. Ini subscribernya udah lumayan gede, udah lumayan banyak. Yang live trade yang ikut live trade pun lumayan banyak. Nah, memang dia ada open position yang SAU ini. Jadi seharusnya ya, yang saya tahu dia seharusnya sudah hit stop loss ini. Nah, yang mau saya bilang, ini kan katanya ini adalah area demand. Oke. Yang mau saya bilang sama teman-teman sekalian, teknik trading itu ya sama seperti yang tadi saya bilang untuk Elliott Wave juga sama. Teknik trading itu tidak pernah bisa menjamin 100% pasti benar. Itu kalau ada yang teman-teman sekalian yang mencari holy grail yang seperti begitu, nah itu tidak akan pernah dapat lah. Teman-teman sekalian pasti suatu hari bisa sangkut di market-market yang seperti begini. Misalnya market di sini, teman-teman anggap ini adalah konsolidasi untuk naik lagi. Teman-teman buy, memang nggak ada salah dari buy, mungkin lah di sini dengan teknik apapun itulah. Setelah buy, market turun, teman-teman nggak ada pakai stop loss. Market makin turun, teman-teman entry lagi karena teman-teman ada lihat misalnya seperti dari channel tadi ini adalah area demand, teman-teman entry lagi. Padahal yang bersangkutan mungkin tidak menganggap atau cuma ada open position sebiji dan mereka tidak ada entry lagi di sini. Mereka menunggu konfirmasi untuk mau naik lagi. Jadi kalau misalnya sudah begini berarti sementara nggak ada konfirmasi loh untuk market naik lagi. Nah, tapi teman-teman misalnya entry di sini hanya karena teman-teman ada buy di sini. Nah, jadinya teman-teman itulah yang saya bilang, emosi itu sudah masuk ke dalam tradingan Anda. Pada saat teman-teman sekalian memakai emosi dalam trade, karena kamu ada posisi itu saja, ada posisi buy saja, itu sudah gawat. Dulu saya pernah kejadian seperti begini. Di SAO juga. Saya itu pada saat itu sell. Memang untungnya saya sudah keluar pada saat itu. Nah, waktu itu saya sell. Saya kan ada mentor juga. Nah, mentor saya, jadi hari itu semua mappingan itu berarti yang tadi saya buat itu loh, misalnya wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Itu semua mappingan saya itu condong ke marketnya turun. Nah, guru saya pada saat itu, atau mentor saya pada saat itu, langsung bilang sama saya, kenapa kok kamu buat semuanya ini marketnya mappingannya untuk seperti market mau turun. Ya saya kasih sebagai alasan begini. Hari itu saya langsung dikasih langsung dibilangin sesuatu yang menohok kalau menurut saya. Beliau bilang kepada saya, apakah karena kamu ada posisi sell? Ya dari sana langsung saya, ya betul juga ya. Saya itu berarti udah memasuki emosi dari trading saya itu ke dalam diri saya. Nah, oleh sebab itu akhirnya ya udahlah, pada saat itu langsung saya putuskan untuk cut loss posisi saya. Habis itu saya baru ikut mentor saya pada saat itu buy naik. Dan pada saat itu betul-betul benar marketnya itu tidak ada turun lagi pada saat itu.
di sini ya, saya coba kasih lihat ya, entah saya masih ingat nggak ya. Hmm, Kalau di 4 hour kayaknya susah nampak. Di sini pada saat itu. Di sini. Jadi, hari itu saya sangkutnya karena saya anggap ini adalah ABC. Ini adalah ABC. Ini mau lanjut turun. Nah, jadi di sini saya ada posisi buy lah di sini sebenarnya. Ada posisi sell di sini. Karena hari itu saya anggap ini adalah impuls 1, 2, 3 off 3, 4 off 3, 3, 4 sini mau drop loh. Jadi di sini saya ada posisi sell. Nah, ternyata marketnya berpendapat lain. Saya hari itu karena nggak ada stop loss, saya ditarik ke atas. Nah, baru mentor saya bilang saya seperti itu, dan untunglah market itu ada kasih sedikit waktu untuk turun dulu. Saya keluar, memang keluar dalam keadaan stop loss dalam keadaan loss pada itu. Tapi marketnya ya berpendapat lain, akhirnya marketnya naik. Nah, oleh sebab dari sana itu saya udah mulai belajar kalau teknik kita itu boleh berbeda lah. Teknik kita itu boleh banyak. Teknik kita itu boleh yang tengok RSI, MACD atau segala macamnya lah. Yang paling penting itu dalam trading itu akhirnya balik lagi ke mental kita. Mental bisa menerima loss gak? Mental bisa menerima atau melakukan revenge trades gak? Saya dalam perjalanan dari tadi itu dari sini berarti dari 2022 atau 23 itu sampai sekarang saya sudah menemukan bukan sedikit orang yang trade by emosional, dan itu saya nggak bisa itu hasilnya itu betul-betul gawat lah. Karena anggap kalau misalnya masih emosional lah, kita misalnya seperti di tradingan saya tadi itulah. Nah, kalau hari itu saya betul-betul nggak mau keluar, oke lah, masih satu posisi loh sampai naik sampai atas, itu berarti dari anggap 2000 ke 4167. Ini kalau 0,01 aja berarti ketarik $2.000. 0,01 minus floating loss $2.000. Oke. Coba kalau kalian bayangkan teman-teman kita yang grid atau martingale di sini semuanya di market trending ini, bagaimana itu, berapa itu floating loss-nya ini semuanya. Dari sini aja, pada saat market ini naik ini aja saya udah ada menemukan banyak orang, ya kawan saya pun ada yang kena juga. Mereka ikut mentor-mentor apalah ya, oknum lah kalau saya bilang, oknum yang tradingannya itu ya pakai grid, martingale, misalnya masuk ini misalnya lah ya, contoh saja lah, ini sell lah di sini teman-teman, diminta sell, oke. Market naik 0, lapis saja 0,2, marketnya naik lapis saja 0,3, kalau marketnya kalau turun dikit langsung kita keluar, naik lagi lapis saja, jadi diangkat lapis saja terus sampai akhirnya itu waduh, itu total kerugian yang pernah saya nampak sendiri saja dalam satu akun ya, itu floating loss-nya itu ini orangnya ini pun bukannya orang yang betul-betul tajir banget ya. Ini orang yang ya bisa dibilang ada uang iyalah, tapi bukannya tajir melintir konglomerat gitu, enggak. Itu minusnya aja bisa sampai 5-6 M pada saat itu. Nah, saya pun sudah nggak berani tanya beliau lah ya. Sudah nggak berani tanya beliau
kondisi akunnya bagaimana, apakah tak bertahan dia sampai ke atas ini berharap marketnya nah ada tanda seperti begini untuk turun, atau dia sudah cut loss di antara hari-hari di antara ini semuanya. Saya pun nggak tahu, saya nggak berani tanya lagi. Karena kalau dibiarin aja ini udah lossnya udah berapa banyak lah ini semuanya ini. Nah di market yang beginian itulah baru pentingnya stop loss. Stop loss itu terkadang kita itu nggak mau tetapkan stop loss kita. Oke lah kalau bagi teman-teman misalnya yang mainnya itu contohnya misalnya teman-teman ada uang 200 juta. Teman-teman taruh teman-teman buka 20 atau 30 akun lah, 20 akun lah. Masing-masing taruh 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Tapi sekali entry itu bukan langsung semua akun, satu akun aja. Misalnya contoh satu akun, oke. Misalnya 10 juta, 0,05 lah contohnya, atau 0,03 lah. Nah, baru dibiarin terus. Kalau sampai sudah MC, ya udah, itu akun tutup. Baru akun satunya lagi masuk lagi 0,03. Nah, itu mungkin kerugiannya nggak gitu banyak, palingan ya 20-30 juta kalau untuk di market yang begini. Tapi ada juga yang mereka langsung hajar, ada 10 akun semuanya langsung buka posisi, mau naik turun ya ibaratnya seperti teman-teman langsung satu akun langsung buka 0,5 lot. Nah itu kan sebenarnya nggak ada bedanya. Di sana makanya permainan money manajemennya itu pun sudah harus penting di sana. Makanya teman-teman yang saya tidak pernah ketemu ini, ya saya sih cuma berharap teman-teman sekalian kalau trade itu ya agak jangan libatkan emosi lah sama sekali. Nah, kalau teman-teman tahu di hari Jumat yang lalu banyak sekali pemain kripto itu bunuh diri. Yang saya dengar itu ada 2.000 atau 3.000 orang gitu. Kayaknya ada yang orang luar negeri gitu yang bunuh diri karena kriptonya drop. Nah, kita itu harus selalu tahu market itu tidak peduli kamu mau masuk uang kamu yang di dalam ini berapa, mau 1M, 2M, 10 juta atau cuma 5 juta. Market itu tidak peduli sama sekali. Market itu yang cuma dia tahu adalah ya udah bergerak aja. Yang pasti itu market itu cuma bergerak ke kanan. Nah seperti ini cuma bergerak ke kanan, nggak pernah ke kiri dia itu mau naik atau turun. Nah itu udah urusan dia lah. Kita ini sebagai trader itu cuma bisa adapt dan improvise saja. Jadi ya contoh seperti inilah, ini kan kita belum ada keluar trade, ya udah biarin aja. Nanti kalau misalnya marketnya ada turun ya udah baru sistemnya yang mikir sendiri bagaimana cara dia mau keluar, apakah mau nunggu sampai stop loss ataupun stop loss di tengah jalan. Oke. Nah, yang satu lagi yang saya mau bilang kepada teman-teman. Di sini kalau teman-teman lihat mungkin di chart daily lah ya SAO ini ada satu correction yang betul-betul unik. Kalau di Elite Wave itu namanya complex correction CC. Ini complex correction itu banyak jenisnya. Jadi saya coba kasih lihat ya. Saya tak ada simpan nggak ya? Bentar ya. Nah ini adalah contoh complex correction. Dia ada wave A, B, C, D, E, baru lanjut untuk naik. Atau dia seperti begini. Dia itu seperti trompet. A, B, C, D, E. Nah ini bisa juga dia seperti turun. Dia pertama A, B, C, D, E, baru naik. Bisa juga. Nah jadinya ini adalah contoh dari CC ataupun complex correction. Nah di market SAO itu saya ada nampak CC di sini. Ini ya dia. Bisa nampak nggak ya? Saya besarin aja ya. Nah ini begini dia. Ini adalah A, B, C, D, E. A, B, C, D, E.
Nah, di ini, nah ya, ya ini lah, A, B, C, D, E, baru market naik. Oke, nah, yang mau saya bilang, market CC ini, complex correction ini, dia cuma bisa terjadi di eh, wave yang sudah mendekati akhir. Jadi wave yang mendekati akhir itu maksudnya bagaimana? Wave yang mendekati akhir itu berarti wave 4 dan wave B. Bentar ya, saya kasih lihat ya. Nah, biasanya kita kan yang correction itu kan wave ABC, betul kan? A, B, C, ataupun wave yang dia ini W, X, Y, ataupun ini A, B, C lah ibaratnya. Nah, wave yang tadi itu complex correction itu cuma bisa terjadi di sini. Kalau untuk market yang lagi koreksi ya, dia cuma bisa terjadi di wave B ini atau wave X lah. W, X, Y, ini kan W, X, Y. Di wave X-nya ini yang dia bisa terjadi complex correction, ataupun di sini. Nah, di wave-nya ini dia bisa terjadi complex correction. Yang dia nggak bisa terjadi complex correction itu di sini. Kalau kita lihat di mana tadi? Di wave 2 ini dia nggak bisa terjadi complex correction. Dia cuma bisa terjadi di wave 4. Dia bisa terjadi di wave 4 ataupun wave B. Nah, termasuk wave B yang ini. Dia nggak bisa terjadi di wave A, nggak bisa terjadi di wave C, nggak bisa terjadi di wave 2. Maksudnya wave 2 ini berarti dia nggak bisa, ini misalnya naik wave 1, 1, 2, 3, 4, 5, udah naik, barusan dia complex correction, barusan naik lagi. Nah, itu kita nggak bisa anggap itu sebagai complex correction, dan itu kemungkinan hitungan kita berarti ada yang salah. Complex correction itu biasanya cuma terjadi di wave 4 dan wave B. Nah, kalau di market SAU saya hari itu ada lihat ini adalah complex correction 1, 2, 3, 4, 5. Baru ini adalah 1, 2. Nah, kita kalau turun ini 1, 2, ada kemungkinan di wave 3 of 3-nya di sini. 4 of 3, 3, 4, 5. Nah, di sini sendiri kemungkinan ini adalah wave 5. Yang saya tidak tahu, ini wave 1, 2 atau udah total wave 5 dari ininya, yang bagian dari ininya. Kalau misalnya ini mau 1, 2 berarti masih jauh naiknya. Tapi kalau misalnya ini sudah wave 5 udah total dari sini, ini correctionnya ini lumayan dalam. Nah, hari itu saya kan hitungnya di sini 1, 2 3 of 3, 4 of 3, 3, 4. Nah, ini wave 5. Jadi dia itu bagian dari sini. Dari sini semuanya. Jadi ini wave 1, wave 2, 3 of 3, 4 of 3, 3, 4, 5. Ini mau anjlok. Kalau memang betul ini mau anjlok, ini turunnya ini bakal jauh banget, bisa lama, karena kalau itu berarti ada satu wave yang panjang itu udah beres. Jadi ini wave yang ini udah beres ini. Nah, ini udah beres, jadi ini lama ini konsolidasinya. Jadi contoh seperti misalnya di mana ya, 3, 4, 5. Contohnya misalnya di sinilah. Nah, ini konsolidasinya aja kalau teman-teman lihat itu bisa tahun 2011 sampai ke sini, ya 4-5 tahun. Nah, teman-teman sekalian kalau tengok news-news sekarang itu kan newsnya itu yang di berita-berita ada bilang, oh emas sudah naik begini, kapan Anda beli emas? Kalau menurut saya ini adalah saat yang paling tidak tepat untuk beli emas. Kalau sudah di sini lah ya, di saat sekarang ini adalah saat yang paling tidak tepat untuk beli emas, kecuali teman-teman sekalian memang
biasanya memang ada nabung emas, ya udah tetap lanjut aja karena kan ibaratnya seperti dollar cost averaging. Nah, kalau saya sendiri lebih lebih menyarankan teman-teman atau kawan-kawan saya yang di real life untuk menjual emasnya. Kemungkinan di besok lah, besok udah harus tak jual sih. Mungkin langsung jual seperlunya saja, misalnya ya mungkin ya tergantung lah kawan saya itu mempunyai berapa banyak emasnya, berapa gram emasnya, ya dijual saja. Kalau misalnya turun ya bagus, nanti palingan beli di bawah lagi. Kalau misalnya naik lagi ya sudah, bukan rezeki kita, ibaratnya gitu. Nah, eh yang saya mau bilang sama teman-teman sekalian di hari ini, ya kalau bisa teman-teman yang mana tahu lagi ada masalah di forex, entah karena sangkut atau karena ikut mentor nggak bisa keluar, ya kalau memang masih bertahan di sini, marketnya ada turun, ya kalau saya bilang memang bukan uang saya, tapi ya kalau saya bilang dan saya berharap juga, ya teman-teman bisa keluar lah, exit lah. Tidak perlu harus sampai nunggu profit gede ataupun break average itu. Saya break point lah, BEP, break even point, saya rasa tidak perlu nunggu sampai segitu jauh. Soalnya ya namanya market, kita kan tidak pernah tahu. Market itu bisa bergerak sesuka hati dia, kita itu cuma bisa improvise saja, adapt, improvise. Sama satu lagi apa ya yang dikatakan Bear Grylls ya, adapt, improvise. Aduh saya lupa lagi yang satu lagi ya, tapi ya begitulah. Ya teman-teman sekalian, saya cuma bisa menceritakan begitu. Saya harus kasih tunjuk ini dulu sebentar ya. Sini ya, saya harus menunjukkan ini sebelum saya menutup video ini, supaya teman-teman sekalian, saya di sistem Almera Indices ini, saya tidak pernah bisa menjanjikan sebulan berapa persen, setahun berapa persen. Itu almost impossible lah kalau saya bisa menjanjikan seperti itu. Dan saya bisa bilang ya, sistem berusaha sebaik mungkin. Saya cuma bisa percaya kepada sistem, karena sistem itu dibuat berdasarkan apa yang saya sudah trade sebelumnya, ilmu trade saya sebelumnya, dan biasanya yang terjadi di di mentor-mentor ataupun di trainer-trainer lain itu pun sama. Mereka itu atau mereka bilang backtest lah, backtest atau strategi tester itu mungkin mereka pakai manual dengan metode mereka, tapi mereka itu mungkin tidak konsisten. Konsistennya itu maksudnya mereka itu seperti ya, hari ini saya TP begini berapa pips, besok saya TP beda lagi, besok saya SL-nya beda lagi, hari ini saya SL-nya beda lagi. Nah, kalau di Almera Indices ini, TP dan SL saya itu dia selalu menetap at least selama 6 bulan. Karena tiap 6 bulan sekali saya backtest ulang lagi semuanya. Saya backtest dari awal sampai akhir. Misalnya dari 2017 sampai akhir, habis itu saya tes lagi dari 2020 sampai akhir. Baru saya tes lagi per tahunnya itu memang bisa bertahan nggak dengan equity $1.000, karena $1.000 itu adalah equity minimal yang saya input. Bentar ya, saya kasih lihat. Sekali hari ini. Nah, minimal investment saya adalah $1.000 di sistem Almera Indices-nya ini. Jadi saya sendiri berharap ya dengan $1.000 semoga yang ikut tetap bisa bertahan apapun ceritanya marketnya. Nah, jadinya ya saya cuma bisa bilang di akhir kata itu ya, semoga teman-teman sekalian bisa sukses di trading kan ini. Dan kalau misalnya teman-teman berminat,
bisa join di copy trading saya sendiri di bisa cek di Linktree saya di sini. Nah, Linktree Almela Indices di sini sudah ada disediakan semua informasi-informasi penting, backtest, linknya, link MyFX booknya, link portofolionya, YouTube channel saya, dan bisa cari saya di Telegram. Ya, akhir kata saya cuma bisa bilang semoga teman-teman sekalian sukses di sini, di tradingan ini, di copy trading saya, dan di video ini semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan inspirasi ataupun ada sesuatu yang bisa berguna dari video saya untuk kehidupan ataupun tradingan teman-teman sekalian. Ya, akhir kata, may the profit be with you. Goodbye my friend. See you.